Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Mili TV yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan tamu yaitu Bapak Dr. Abdul Basit SSMPD. Beliau adalah Ketua Program Studi Bahasa dan Sastra Arab dari Universitas Islam Negeri Malang, Maulana Malik Ibrahim. Selamat datang Pak Dr. Abdul Basit di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Jakarta. Terima kasih. Baik, ada beberapa pertanyaan dari kita yang mungkin nanti para pemirsa supaya bisa memahaminya. Yaitu pertama, apa tujuan dari kunjungan Pak Dr. Abdul Basit ke Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini? Ya. Terima kasih Prof. Sebelumnya perkenalkan, saya Abdul Basit, Kaprodi Bahasa dan Sastra Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Baik, terima kasih Prof atas kesempatannya dalam podcast ini. Saya dan teman-teman itu berangkat dari Malang berenam. Jadi ada saya Kaprodi, kemudian Sekprodi saya ada Ustadz Zawabi, kemudian ada 4 tim pengembang kurikulum. Nah, tujuan kami ke sini itu ingin melakukan best practice atau studi praktik baik kepada Prodi Bahasa dan Sastra Arab di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, yang kita bawa ke sini itu ada 2 agenda besar. Yang pertama adalah bagaimana pemutakhiran kurikulum, kemudian yang kedua adalah terkait dengan izin sharing kepada mahasiswa di Prodi Bahasa dan Sastra Arab. Terkait dengan keilmuan-keilmuan yang barangkali dikuasai oleh 4 teman-teman tim pengembang kurikulum yang kita bawa gitu. Karena mereka itu ada yang di pakar kaligrafi, kemudian ada pakar IT dan juga ada pakar filologi. Nah, dan tadi sudah melakukan ketemu dengan mahasiswa dan melakukan sharing keilmuan di kelas. Oke. Setelah Pak Dr. Abdul Basit beserta teman-teman semuanya dari Fakultas Humaniora UIN Malang bertatap muka dengan mahasiswa di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Jakarta ini tadi, dan sudah berbincang dengan Ketua Program Studi Bahasa dan Sastra Arabnya Pak Dr. Mina Turrahim dan juga Sekprodinya Pak Mugi. Kira-kira apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan oleh Bapak dan Fakultas Humaniora UIN Malang supaya menjadi BSA di sana, Bahasa dan Sastra Arab di Fakultas Humaniora di UIN Malang ini unik dibandingkan dengan Prodi Bahasa dan Sastra Arab lainnya di UIN lainnya dan di IAIN lainnya. Silakan. Iya. Baik Bapak, ini sebenarnya kunjungan yang luar biasa ya, karena kami disambut dengan sangat baik. Jadi agenda hari ini itu 2 poin tadi penting itu alhamdulillah semuanya terlaksana dengan baik. Yang pertama tadi itu kita ingin belajar bagaimana tentang pemutakhiran kurikulum di Prodi Bahasa dan Sastra Arab. Alhamdulillah semuanya lancar dan kita mendapatkan insight yang sangat positif, mulai dari profil lulusan, kemudian CPL, kemudian struktur kurikulum, dan sampai pada tahapan RPS dan evaluasinya. Alhamdulillah tadi Ustadz Mina dan juga Ustadz Muhi tadi memberikan kita penjelasan yang lebih detail terkait dengan bagaimana sesungguhnya kurikulum itu didesain dan bagaimana implementasinya plus bagaimana evaluasinya. Jadi kita kesini alhamdulillah ekspektasinya itu di luar ekspektasi bahkan Ustaz. Jadi kita itu bahkan mendapatkan sesuatu yang lebih daripada apa yang kita perkirakan. Nah, terus kemudian alhamdulillah ini akan kita bawa ke Malang dan semoga nanti ini bisa menjadi landasan bagi kita semua untuk menyusun kurikulum di Malang agar bisa lebih adaptif dan responsif terhadap kepentingan mahasiswa sekarang. Nah, kemudian yang kedua tadi kita juga alhamdulillah banget baru semalam ngomong sebenarnya sama Ustadz Mina itu, bolehkah kita diizinkan sharing keilmuan dengan teman-teman mahasiswa, dan alhamdulillah pagi ini berhasil. Kita sudah tadi masuk kelas ya? Tadi masuk kelas ya, jadi tadi ada 2 dosen dari kita, ada Ustadz Zawabi sama Ustadz Arif Rahman Hakim yang berbicara soal tentang lahjat atau dialektologi dan ada berbicara tentang tadi kaligrafi. Dan kebetulan lahjah ini kita sudah kedatangan
Dr. Ali Al-Farsi ya, dari Asyarqiyah, Jamiah Asyarqiyah di Oman. Oh, Oman ya. Dan beliau kita sudah menandatangani Memorandum of Agreement ya, pernyataan kerjasama, dan beliau bersedia untuk mengajar di sini tentang dialektologi tadi. Dialektologi. Mungkin suatu saat bisa juga berkunjung ke Prodi BSA di UIN Malang ya. Semoga. Terus tadi sempat juga ngobrol sama Ustadz Mina sama Ustadz Muhi tadi terkait dengan setelah kunjungan ini nanti kira-kira apa yang bisa kita lakukan bersama gitu kan. Alhamdulillah tadi sempat, insya Allah semoga nanti kita bisa bergerak di dalam bidang pendidikan, kemudian penelitian atau publikasi, dan juga barangkali nanti di unsur tridharma yang lain. Jadi kita kan sama-sama Prodi BSA ya. Kalau di sini ada di UIN Jakarta, kemudian saya ada di UIN Malang. Semoga nanti pasti masing-masing punya kekhasan. Yang kekhasan itu semoga nanti bisa melengkapi. Jadi misalkan kurangnya di UIN Malang itu apa, mungkin nanti bisa belajar ke UIN Jakarta. Kemudian barangkali nanti dari UIN Malang pun juga ada beberapa hal yang bisa di-share di BSA. Khususnya bisa kerjasama dalam hal mengadakan ini Hari Bahasa Arab Internasional tanggal 18 Desember atau nanti sekitar itu barangkali. Biasanya kita adakan dulu lomba, kita adakan lomba hal-hal yang berhubungan dengan bahasa Arab, khususnya membuat syair dan lain sebagainya. Nah kemudian untuk tantangan-tantangan apa saja gitu yang dihadapi, dan bagaimana membangun visi untuk menjawab tantangan tersebut di Prodi BSA di Fakultas Humaniora UIN Malang. Ya, izin Prof. Jadi kalau di kita itu, kita sebelum menentukan banyak hal terkait dengan desain kurikulum yang akan kita buat nanti, kita itu menghadirkan alhamdulillah beberapa pakar kurikulum untuk berbicara tentang substansinya, jadi substansi kurikulum. Terus kemudian kita juga menghadirkan stakeholder dan juga mitra, jadi atau pengguna lulusan. Jadi alhamdulillah kan teman-teman kita kadang-kadang ada yang terima di mana itu di Kemenak, itu ada di bagian penerjemahan juga ada. Kemudian ada yang penyuluh agama, penyuluh agama juga ada. CPNS guru itu banyak banget, mulai dari MTS sama Aliyah juga ada. Kemudian alhamdulillah ada yang diterima di BRIN, jadi Badan Riset dan Informasi Nasional itu juga ada. Kemudian ada satu lagi Prof, ada di BIN, Badan Intelijen Negara itu juga ada. BIN ya. Nah kita meminta bisa masuk kemana-mana. Bisa masuk kemana-mana. Saya yakin di UIN BSA, UIN Syarif ini kan juga pasti lebih. Tapi apakah ada juga yang jadi pengusaha, pebisnis? Rata-rata pengusaha ada Prof, jadi kayak travel, biro jasa umroh itu juga ada. Bahkan ada juga yang membuka itu kayak misalkan di Malang itu kan banyak ada kawasan kayak ke Bromo atau barangkali keliling heritage Malang gitu juga ada gitu. Nah dari pendapat para stakeholder atau pengguna ini plus alumni, kita mintain kita mintain masukan terkait dengan sesungguhnya apa yang barangkali kebutuhan yang diperlukan oleh mereka, sehingga nanti kita ketika mendesain kurikulum pun juga berdasarkan adaptasi atau respon daripada para pengguna serta mitra serta alumni ini gitu. Nah itu sehubungan dengan tracer study kepuasan pengguna lulusan ya. Barangkali bisa Pak Dr. Abdul Basit jelaskan apa kiranya keunggulan dari mata kuliah yang ada di Bahasa dan Sastra Arab yang membantu mahasiswa nanti alumni bisa diterima di mana saja. Jadi kalau berdasarkan tracer ya Prof, berdasarkan tracer itu kita alhamdulillah itu yang paling banyak itu sejauh ini memang guru Prof. Walaupun walaupun pada dasarnya kita itu bukan jurusan yang khusus seperti pendidikan bahasa Arab ya, tapi ternyata alumni kita banyak di guru. Nah setelah guru baru itu banyak di industri kreatif. Nah setelah industri kreatif ini baru banyak itu ke golongannya secondary atau opsi ketiga. Opsi ketiga itu seperti kayak misalkan penerjemah, kemudian itu konten kreator, kemudian itu barangkali bisa kerja subtitle. Jadi kita ada subtitle Prof. Jadi dia kerja di Singapura, tapi dia tugasnya adalah ada video Arab, kemudian video Arab itu dikasih subtitle. Jadi dikasih subtitle begitu dalam bahasa Indonesia.
atau dalam bahasa Arab. Jadi gitu. Jadi ada beberapa Tapi itu nilainya porsinya kecil, Prof. mata kuliah yang membantu nanti siap kerja juga ya. Mata kuliahnya itu biasanya rata-rata itu di bagian kan kita ada 6 profesi, Prof. Jadi selain diajarkan bahasa dan sastra plus budaya, kita ada 6 pilihan profesi. 6 pilihan profesi ini mulai dari kita ada pilihan profesi pengajaran guru tadi, kemudian ada pariwisata, kemudian ada penerjemahan, kemudian ada diplomat, ada sinematografi, dan ada juga yang namanya itu penerjemahan, kemudian pengajaran, diplomasi, pariwisata, sinematografi, dan pengusaha juga. Iya, pengusaha. ada, ya. Ya, ada yang mengatakan seorang ahli Ibu Rangkuti, kalau anak itu sudah menguasai bahasa Arab, dia akan mampu menguasai bahasa lainnya, bahkan kerumitan hidup, karena saking rumitnya tuh bahasa Arab gitu ya. Gitu. Jadi nah ini berkenaan dengan pembinaan dosen. Apakah mahasiswa di bahasa dan sastra Arab di UIN Malang itu ada juga dari umum, bukan dari pesantren? Kan kalau dari pesantren biasanya kemampuan bahasa Arabnya sudah lebih besar gitu ya. Nah, ini bagi mahasiswa khususnya yang agak telat dalam belajar bahasa Arab, ini bagaimana kiprah dosen dalam mengayominya? Di kita itu gini, Prof, di kita itu ada mahasiswa semester 1 dan semester 2 itu ada wajib belajar bahasa Arab 1 tahun. Jadi ini adalah salah satu strategi yang kita gunakan ketika nanti teman-teman yang dari umum itu belajar bahasa Arab, maka mereka semester 1 dan 2 wajib belajar bahasa Arab selama 1 tahun. Di namanya PKPBA, Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab gitu. Nah, setelah itu dalam semester 1 dan 2 ini mereka dima'hadkan. Jadi dima'hadkan itu wajib menghuni di ma'had, kemudian mereka itu wajib untuk apa? Belajar bahasa Arab plus ngaji. Dan itu diasramakan, intensif, harus bicara bahasa Arab juga. Jadi apakah di asrama itu juga ada dosen dari Timur Tengah, misalnya dari Al-Mab'us, dari Al-Azhar gitu? Di kita ada, kebetulan ada 3 Ustadz. Ada namanya Ustadz Faisal, kemudian ada Prof Bakri, kemudian yang terakhir ada Ustadz Sulaiman. Jadi ini ada 3 dulu, ada 5, tapi mungkin karena beliau harus kembali ke kampung halaman gitu, jadi nggak bisa. Jadi mahasiswa baru itu memang 1 tahun tuh wajib jadi asrama, kayak pembibitan gitu. Betul. Nah, ini bagaimana keseimbangan antara mata kuliah yang berhubungan dengan sastra Arab, dengan bahasa Arab, dengan yang berhubungan dengan kajian Islam lainnya? Jadi kita itu ada 4 kategori level, Prof. Yang pertama itu adalah MKU, mata kuliah umum, yang ini biasanya nasional sifatnya. Kemudian ada MKKU, kekhasan universitas, mata kuliah kekhasan universitas. Kemudian ada MKKF, mata kuliah kekhasan fakultas. Kemudian ada juga mata kuliah kekhasan prodi, dan juga ada mata kuliah inti prodi. Nah, kita sudah proporsikan bahwasanya anak-anak ini dalam satu semester 1 dan semester 2 mereka mendapatkan dasar-dasar keilmuan di fakultas atau di prodi maupun di ma'had. Jadi secara implementasinya itu di ma'had, kemudian teoretikalnya mereka mendapatkan di prodi atau di fakultas gitu, Bro. Yang tadi kekhasan fakultas tuh ada apa saja? Jadi kekhasan fakultas seperti kayak Islam dan budaya. Jadi bagaimana misalkan budaya-budaya orang Islam itu di Indonesia, atau misalkan budaya orang Islam di Malang, kan di Malang juga ada beberapa yang ada seperti di Fakultas Adab UIN Jakarta dan Humaniora UIN Jakarta ini mata kuliah Islam Mazhab Ciputat. Gitu ya, berarti karena ada kekhasan lokal. Dinamika pemikiran Cak Nur misalnya. Dan lain sebagainya ya. Tadi juga ada saya lihat itu bagus, Prof, mata kuliahnya di sini. Ada masyarakat Muslim Indonesia. Nah, itu tadi saya lihat. Katanya itu juga mata kuliah kekhasan fakultas. Kalau tidak salah, UIN Malang ini termasuk yang mahasiswa asingnya banyak, Pak. Ya, itu. Tapi kalau di prodi BSA itu
terakhir 3 tahun yang lalu, Prof. Jadi dulu itu di BSA itu ada dari Cina, ya, kemudian ada dari Thailand, Muslim. Nah, terus kemudian karena barangkali ini berkaitan sama program beasiswa yang ditawarkan juga ya. Kan dulu itu ada kerjasama sama Kemenak Pusat sama kerjasama sama universitas. Jadi mereka mendapatkan beasiswa itu berdasarkan itu dua jalan. Jadi ada dari Kemenak Pusat, ada dari universitas. Dan juga mungkin karena cuacanya ya. Bisa jadi, Bro. Karena ketika kita ke sana itu kunjungan dari UIN Jakarta ya, fakultas kita ke sana, cuacanya sangat sejuk sekali. Dan itu lagi, Bro. Mungkin orang asing tuh memang suka ya, terutama dari Belanda ya, itu suka mungkin sama sekali. Kayaknya. Cuacanya mungkin sama dengan negara kali. Entah kenapa hari ini cuacanya sejuk di sini. Ternyata datang tamu dari UIN Malang. Mungkin yang terakhir ini Pak Dr. Abdul Basit, tips apa supaya sukses belajar di bahasa dan sastra Arab, khususnya di Fakultas Humaniora UIN Malang. Ini barangkali berlaku untuk semua mahasiswa kali, Prof ya. Jadi teman-teman semuanya kalau misalkan mau kalian itu sukses di perkuliahan di jurusan Prodi Bahasa dan Sastra Arab, yang pertama adalah kalian benar-benar sebelum masuk itu harus benar-benar melihat peta yang akan dipelajari selama semester 1 sampai semester 8. Jadi teman-teman harus benar-benar pasang mindset kira-kira dalam 8 semester ini saya mau belajar apa. Bahkan kan di UIN Syarif ini kan boleh lulus semester 7 kan. Nah di UIN Malang juga boleh. Jadi kira-kira kalau misalkan mau lulus semester 7 atau mau lulus semester 8, apa ini yang akan kita pelajari setiap semesternya. Jadi itu minimal akan membantu kita dalam mapping pemikiran kita bahwasanya nanti saya mau semester 1 sampai semester 8 mau belajar ini dan seterusnya. Dan supaya lulus tepat waktu itu ya. Itu yang pertama, Prof. Kemudian yang kedua, teman-teman ini harus lebih semangat. Apapun yang dikatakan dosen di perkuliahan itu harus diikutin. Artinya kalau selama dosen itu mengajar dan tidak menyalahi norma apapun, itu jadi ikutin. Disuruh menghafal Naksorof misalkan, Prof, ya harus hafalan. Disuruh menghafalkan misalkan kayak teori-teori sosial maupun teori-teori bahasa, ya dihafalkan, didiskusikan. Kalau dan tidak, itu harus lulus TOEFL juga ya? Betul, ya, Prof. Kalau di kita itu masih grade-nya untuk mahasiswa itu 450, Prof. Nggak tahu kalau di sini berapa TOEFL sama TOEFL-nya. Jadi kalau misalkan kalian itu semangat, kemudian mengikuti anjuran dosen, atau barangkali bisa bercerita tentang kakak kelasnya, belajar kakak kelasnya bagaimana cara kiat atau strategi khusus lulus tepat waktu gitu misalkan. Nah itu nanti insya Allah akan membantu teman-teman itu lulus tepat waktu dan berprestasi gitu. Jadi kalau sekarang kan di generasi Gen Z itu kan muncul namanya mahasiswa kupu-kupu ya, Prof. Jadi kuliah pulang gitu kan. Nah kalau misalkan nanti teman-teman itu memang sebenarnya kalau di level mahasiswa bahasa dan sastra Arab ini tidak hampir sama lah dengan mahasiswa lainnya. Jadi ilmu itu banyak didapatkan pula di luar perkuliahan. Artinya dengan sibuk di organisasi mahasiswa, organisasi ekstra ya gitu. Baik, terima kasih Pak Dr. Abdul Basit. Terima kasih Prof atas kesempatannya. Atas kunjungannya, atas pencerahannya. Para hadirin Fahmily TV UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dimanapun berada. Demikian tadi bincang-bincang kita bersama Bapak Dr. Abdul Basit SS MPD, Ketua Program Studi Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Humaniora UIN Malang. Jadi kalau di UIN Jakarta itu Fakultas Adab dan Humaniora. Kalau di UIN Malang Fakultas Humaniora UIN Malang. Katanya orang bercandanya belum beradab, Prof. Itu ya. Jadi terima kasih banyak sama-sama. Dan para hadirin yang saya hormati, acara podcast ini juga adalah kelanjutan dari pernyataan kerjasama antara Fakultas Adab dan Humaniora UIN Jakarta dengan Fakultas Humaniora UIN Malang. Demikian dari kami, semoga program studi Bahasa dan Sastra Arab di mana saja berada, khususnya di Fakultas Humaniora UIN Malang dan juga di sini di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Jakarta tetap maju dan jaya. Terima kasih. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,